Roy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sejak runtuhnya Kesultanan Cirebon. Kerajaan Cirebon sebelumnya merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Pajajaran yang bercorak Hindu-Buddha. Didirikan pada abad ke-15, kerajaan ini menjadi saksi bisu percampuran budaya Sunda dan Jawa yang kemudian diperkaya dengan nilai-nilai Islam. Dari masa kejayaannya yang dipimpin oleh tokoh-tokoh legendaris seperti Sunan Gunung Jati, hingga peninggalan bersejarah yang masih berdiri hingga kini, Kesultanan Cirebon menyimpan cerita-cerita yang menarik untuk diungkap. Sejarah kerajaan atau Kesultanan Cirebon. Kerajaan Cirebon mempunyai kedudukan istimewa bagi kerajaan Islam lainnya karena merupakan salah satu pusat penyebaran Islam di Jawa Barat. Awal mula Kesultanan Cirebon dapat ditelusuri kembali ke sebuah duku kecil yang didirikan oleh Ki Gedeng Tapa. Selanjutnya perkembangan menjadi kota besar karena pelabuhannya yang ramai dan strategis. Menurut sejarawan, kerajaan Cirebon didirikan oleh Pangeran Cakrabuana. Ia membangun istana Pakungwati dan membentuk pemerintahan Cirebon pada tahun 1430. Kerajaan Cirebon tidak hanya berperan sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat penyebaran agama Islam. Berkat pengaruh dari Kesultanan Demak, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah kerajaan atau Kesultanan Cirebon. Ia adalah keponakan dari Pangeran Cakrabuana dan berhasil memperluas wilayah kekuasaan Kesultanan Cirebon hingga mencakup separuh Jawa Barat dan Banten, serta berhasil mengislamkan penduduk di wilayah kerajaannya. Kerajaan Cirebon mencapai puncak kejayaan pada masa kepemimpinan Sunan Gunung Jati. Ini ditandai dengan kemajuan di bidang agama, politik, dan perdagangan. Namun setelah wafatnya Sunan Gunung Jati, Kesultanan Cirebon perlahan mengalami masa surut hingga akhirnya runtuh. Pada masa kolonial, sekitar tahun 1906 sampai 1926, Kesultanan Cirebon resmi dihapuskan dan diganti menjadi Kota Cirebon. Sejarah Cirebon mencerminkan peran pentingnya dalam penyebaran Islam di Jawa Barat dan kontribusinya terhadap sejarah Nusantara. Penyebab runtuhnya Kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon yang pernah berjaya di pesisir utara Jawa Barat mengalami kemunduran disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu penyebab utama adalah
konflik internal yang terjadi antara anggota kerajaan itu sendiri. Setelah wafatnya Sunan Gunung Jati, terjadi perebutan kekuasaan yang memicu perpecahan. Kesultanan Cirebon terbagi menjadi beberapa kesultanan kecil. Kesultanan itu terbagi menjadi Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan, dan Kaprabonan, yang melemahkan kekuatan politik dan militer kerajaan secara keseluruhan. Belanda dengan kebijakan politik divide et impera atau adu domba berhasil memanfaatkan konflik internal tersebut. Mereka mengadakan perjanjian dan perundingan dengan para pemimpin lokal yang terpecah, sehingga secara bertahap mengurangi kedaulatan Kesultanan Cirebon. Kombinasi dari konflik internal dan tekanan kolonialisme Eropa secara bertahap mengikis kekuatan Kesultanan Cirebon hingga akhirnya pada awal abad ke-19 kerajaan ini kehilangan kedaulatannya dan menjadi bagian dari Hindia Belanda. Kehidupan politik Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon yang didirikan pada abad ke-15 memiliki sejarah politik yang kaya dan kompleks. Kehidupan politik di Kesultanan Cirebon sangat dipengaruhi oleh pendirinya termasuk Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati. Pangeran Cakrabuana sebagai pendiri memeluk Islam dan mempelajarinya dari Sunan Ampel, yang kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memainkan peran penting dalam politik Kesultanan Cirebon, tidak hanya sebagai pemimpin, tapi juga sebagai penyebar agama Islam. Di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Cirebon mencapai masa kejayaan, memperluas wilayah kekuasaannya untuk menjalin hubungan diplomasi dengan kerajaan lain, termasuk Malaka, Aceh, hingga Turki Utsmani.